Gue juga gak butuh duit lo. Gue juga gak butuh duit lo. Gue juga gak butuh duit lo. Geger, Sarwendah ungkap bahwa dirinya bisa hasilkan sendiri uang 200 juta rupiah hanya dalam beberapa menit siaran live di tengah polemik antara dirinya dengan Ruben Onsu soal nafkah anak dan harta gono gini pasca perceraian. Ya, sebelumnya Ruben memang telah mengklarifikasi atas tudingan Sarwendah bahwa Ruben Onsu diduga tidak memberikan nafkah anak selama 6 bulan terakhir. Yang ditanggapi Ruben bahwa sebelumnya pihaknya sudah mentransfer dalam jumlah besar setiap bulan, yaitu sekitar 200 juta rupiah termasuk untuk membeli plastik sampah. Namun keduanya terlihat saling sindir dan saling tuding. Pihak Sarwendah menuding Ruben Onsu diduga tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Sementara itu pihak Ruben menuding Sarwendah tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan perceraian, bahwa ia bersama anak-anaknya 2 hingga 3 hari dalam seminggu. Polemik keduanya kini sampai membuat anggota keluarga kedua kubu pun ikut bicara, seperti Wendy dari pihak Sarwendah dan Betran Putra Onsu dari pihak Ruben. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sarwendah dalam suatu siaran live bersama Giorgio Antonio terungkap secara tak sengaja menyebutkan bahwa ia tidak butuh uang 200 juta rupiah. Dalam sebuah potongan siaran live tersebut, Sarwendah terang-terangan menyebut bahwa ia tak butuh uang pemberian karena ia bisa menghasilkannya sendiri dengan bekerja keras. Apalagi menurut Sarwendah uang 200 juta juga bisa ia dapatkan dengan beberapa menit siaran live saja. Dalam potongan video siaran live tersebut terlihat pula Wendy adik Sarwendah dan diduga karyawan Sarwendah. Namun tidak disebutkan apakah pernyataan Sarwendah tersebut bermaksud untuk menanggapi pernyataan dari pihak Ruben. Akan tetapi netizen menduga bahwa pernyataan itu ada kaitannya dengan pihak Ruben yang sebelumnya telah mentransfer uang nafkah senilai sekitar 200 juta rupiah kepada Sarwendah. Gue juga gak butuh duit lo. 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 Sorry. Guys, aku mau live dulu ya guys. 200 Bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bener nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Sebelumnya, adik Sarwendah bernama Wendy dalam sebuah siaran live juga mengungkap rutinitas Sarwendah belakangan ini yang sangat padat sebagai seorang single mom yang selain harus mengurus anak-anaknya, termasuk mengantar anak-anak ke sekolah, lalu masak, kemudian membuat konten dan melakukan siaran live bersama Giorgio Antonio alias Gio kekasihnya. Wendy juga mengingatkan kepada siapapun agar membiarkan Sarwendah bekerja dengan siapa saja dan melakukan apapun selagi membuat kakaknya itu merasa bahagia, termasuk saat sedang bersama Gio kekasihnya saat ini. Rutinitas full lagi, nganterin anak, masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari aja digantiin jadi Sarwendah. Dia juga single mom guys, ya. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain kita ngebingungin kerjaan orang. Dia ketawa-ketawa happy dikit loh, orang langsung kayak ih kebucinan. Heh, ini dia orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Banyak duitnya si baju batik. Ngerti nggak lo? Di tengah memanasnya prahara antara Sarwendah CS versus Ruben Onsu, suatu realita diungkap Sarwendah baru-baru ini. Melalui sambungan video call dengan kuasa hukumnya Chris Samsewu, Sarwendah mengungkap bahwa dirinya belakangan ini sedang sibuk bekerja demi mendapat uang halal guna membiayai hidupnya sendiri dan menafkahi anak-anaknya. Hal itu diungkapkan Sarwendah setelah sebelumnya pihak dia melalui kuasa hukumnya mengungkap bahwa mantan suaminya Ruben Onsu sudah tidak lagi menafkahi anak-anaknya 6 bulan belakangan ini. Namun,
Sarwenda berharap agar semua polemiknya dengan Ruben Onsu bisa diselesaikan secara baik-baik sesuai dengan kesepakatan antara dirinya dan Ruben yang sudah tertuang dalam akta kesepakatan perceraian sebelumnya. Hal itu diungkapkan Sarwenda lantaran ia pun merasa kasihan dengan anak-anaknya yang juga ikut diseret dalam polemik dirinya dengan Ruben Onsu. Sementara itu, pihak kuasa hukum Sarwenda juga mengungkap bahwa kliennya tidak pernah mengeluh soal nafkah anak karena ia bisa mencari sendiri nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan juga untuk dirinya sendiri. Menurut kuasa hukum, Sarwenda tidak mengeluh soal Ruben diduga tidak memberikan nafkah 6 bulan terakhir, tapi mengungkap suatu fakta terkait ayah yang diduga tidak melakukan kewajibannya karena anak-anaknya selama ini tidak berkekurangan makanan dan sebagainya. Karena menurut kuasa hukum Sarwenda, nafkah anak-anak dipenuhi sendiri oleh kliennya. Klien kami. Bu Wenda, ya ini kita ada teman-teman dari media kangen nih mau dengar statement dari Bu Wenda. Kita balikin ya. Buat teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir soalnya saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kesepakatan, karena sekali lagi dan terus-menerus saya selalu memikirkan kasihan dengan anak-anak saya gitu. Terima kasih ya. Maaf nih, saya harus kembali mencari duit lagi. Kalian bisa melihat saya juga lagi live mencari duit. Terima kasih ya. Sedikit Saya Pak. Maaf, saya harus nyari duit dulu. Menanggapi siaran live adik Sarwenda sebelumnya yang diduga menyindir Ruben Onsu, pihak kuasa hukum Ruben yaitu Minola Sebayang mempertanyakan keistimewaan dari bekerja yang digembar-gemborkan Sarwenda, mengingat semua orang juga setiap hari sibuk bekerja mencari uang. Minola Sebayang pun mempertanyakan balik bagaimana dengan perjuangan orang yang membiayai hidup keluarganya selama bertahun-tahun sebelumnya dalam hal ini yang telah dilakukan Ruben Onsu kliennya selama pernikahan mereka juga pasca cerai. Malahan pihak Ruben Onsu mengklaim bahwa sebelumnya Ruben bahkan memberikan uang bulanan dalam jumlah fantastis hingga sekitar 200 juta sebulan. Meskipun belakangan ini hal itu tidak lagi dilakukan Ruben diduga karena haknya untuk bertemu anak tidak dipenuhi Sarwenda. Karena itu, pihak Ruben pun meminta kepada pihak Sarwenda agar tidak membesar-besarkan sesuatu hal yang kecil dan mengecilkan sesuatu hal yang besar. Heran gitu loh, ya kenapa mesti sekarang setelah perceraian kok saling sindir gitu loh? Kenapa nggak pada waktu proses perceraian itu artinya mereka bersuara, mereka speak up gitu loh? Ini kan tidak gitu loh. Pada waktu proses perceraian itu semuanya berjalan dengan baik. Ya, semuanya dijalani dengan baik, bahkan sudah dipersiapkan bagaimana konsekuensi daripada perceraian itu tentang anak bagaimana, tentang aset bagaimana, itu sudah diatur semua kok. Kenapa kok mesti sekarang saling sindir gitu loh? Kenapa sekarang kok malahan artinya mengungkit hal-hal yang seharusnya tidak perlu diungkit? Karena semua sudah diatur kok, ada buku panduannya yaitu akta kesepakatan 30 gitu loh. Ini kenapa mesti melebar sana melebar kemari yang akhirnya justru kelihatan boroknya sendiri kan begitu ya. Nah, Untuk memenuhi artinya kebutuhannya, itu apakah itu sesuatu hal yang istimewa? Bukankah setiap orang harus berjuang untuk mencari nafkah? Betul ya? Semua orang berjuang untuk mencari nafkah. Ruben juga berjuang untuk mencari nafkah. Bahkan selama ini memberikan sesuatu yang fantastis kan, sampai 200-an juta per bulan. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Terus kalau misalnya kemudian hari ini Ruben ya bukan stop, tapi memilih untuk tidak membayarkan dulu berapa bulan, terus kemudian kita anggap itu sesuatu hal yang istimewa. Lalu bagaimana untuk orang yang sudah mencari nafkah dan membiayai selama bertahun-tahun? Jadi janganlah artinya itu kita membesar-besarkan sesuatu yang kecil, dan jangan kita mengecilkan sesuatu yang besar. Jadi hidup itu kita apa adanya saja. Ya, kalau memang misalnya ada hal yang salah dalam di gugatan perceraian tersebut, karena panggilan sidang juga sampai, gugatannya juga udah dipahami, ya harusnya rekonvensi kan begitu ya.
Tapi kan ini tidak ada masalah apapun, semuanya berjalan dengan baik. Dan kemudian terkait dengan masalah anak, kan itulah konsekuensi daripada perceraian. Hak asuh anak, pemeliharaan anak, aset, gono gini, itu sudah diatur di Akta 39 gitu loh. Jadi sebenarnya kan tinggal dijalankan aja Akta 39 itu. Nah, masalah timbul kan karena hak mendasar yang diatur di pasal-pasal awal yang menjadi haknya Ruben, yaitu anak berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu tidak terrealisasi. Kan ini persoalannya. Bang, Andaikan misalnya itu terrealisasi dari awal sesuai dengan Akta 39, anak bisa berkumpul dengan Ruben 2-3 hari dalam 1 minggu, aman-aman aja kan, karena toh walaupun itu tidak terrealisasi dari awal, menurut Ruben tetap komitmen kan bayar uang bulanan sampai ratusan juta kan, bahkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya dibayarkan pun dibayarkan oleh Ruben. Nah jadi di mana persoalannya? Nah sekarang kenapa masih saling sindir gitu loh? Bang ini kan Dan harusnya tidak boleh dong ada orang-orang ini dia persoalannya memulai menyindir itu, ya sampai ada tulisan-tulisan yang mungkin di media sosial tidak dinafkahi sejak perceraian. Itu yang mana ini siapa yang mulai menyindir itu, ya mulai dari netizen menyindir hal-hal yang seharusnya hanya diketahui oleh seisi rumah. Ya sangat disayangkan ya kan, etikanya perkawinan yang masih utuh ya, artinya gini, suami istri yang masih terikat dalam perkawinan aja pun seharusnya tidak boleh dicampuri oleh keluarga kan begitu. Nah apalagi sekarang sudah bercerai gitu loh, jadi sangat disayangkan kan kalau misalnya kemudian setelah pasca perceraian ini malahan semuanya ikut ngobrol kan, padahal mereka mungkin nggak paham apa yang disampaikan itu karena kan sudah ada Akta 39-nya. Di sisi lain, Betran putra Onsu meminta pasangan Sarwendah belikan rumah untuk bundanya agar tidak saling rebutan rumah dengan ayahnya Ruben. Lantas, apa yang membuat Betran juga meminta pihak lain untuk tidak ikut campur dalam prahara kedua orang tuanya, Sarwendah dan Ruben Onsu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Untuk pasangannya Bunda, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda. Betran putra Onsu sebelumnya berharap agar orang tuanya bisa segera baikan meski sudah bercerai. Agar hal itu terwujud, maka baru-baru ini Betran pun sempat meminta kepada siapapun yang sedang bersama bundanya agar jangan mencampuri urusan rumah tangga kedua orang tuanya yang telah lama karam itu. Betran bahkan kembali mengingatkan kepada siapapun termasuk saudara kandung atau siapa saja termasuk pasangan kekasih bundanya dalam hal ini Giorgio Antonio agar tidak ikut campur dalam masalah Sarwendah dan Ruben orang tuanya. Diakui Betran bahwa dirinya pun sebagai anak tidak pernah ikut campur dalam masalah kedua orang tuanya saat ini. Meskipun ia mengaku tahu betul seperti apa situasi yang terjadi di antara kedua orang tuanya belakangan ini, ia juga berharap agar permasalahan kedua orang tuanya segera selesai dan hubungan keduanya akan segera membaik pula. Aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama Bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Semoga bisa kelar ini permasalahannya, dan juga balik lagi jangan ikut campur, maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut campur, karena aku tahu aku bukan anak kandungnya Bunda, aku juga bukan anak kandungnya ayah, tapi aku sebagai anak yang udah tahu kisah cinta orang tuaku, aku cuma mensupport mereka untuk hal yang baik. Aku nggak ikut campur untuk permasalahan rumah tangganya mereka. Aku tahu situasinya kayak gimana, tapi aku nggak mau ikut campur terlalu banyak. Aku cuma bilang jangan ikut campur untuk permasalahan orang tua. Betran kemudian berpesan kepada kekasih Sarwendah agar segera membelikan rumah untuk bundanya Sarwendah. Alasan dibalik permintaan Betran tersebut adalah agar orang tuanya tidak terlibat prahara soal harta lagi, termasuk berebut soal rumah dan juga demi kenyamanan sang ibunda. Betran mengaku tahu persis terkait siapa yang membangun rumah yang kini menjadi prahara antara kedua orang tuanya. Kalau untuk urusan itu aku serahin lagi sama Bunda untuk permasalahan itu. Cuman kan lagi situasinya sekarang kayak gini,
dan juga sekarang banyak permasalahan-permasalahan. Maksudku, aku cuma mau sampein teman-teman semuanya, ini cuman karena sebagai aku juga pernah tinggal sama Bunda dan juga aku tahu situasi di rumah sekarang, di rumah Bunda dulu kayak gimana, dan juga aku sekarang lagi sama Ayah. Aku cuma bilang, kan sekarang permasalahan juga tentang masalah rumah kan gitu. Aku bilang sebagai anak cowoknya Bunda, ya mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang untuk pasangannya Bunda, aku sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman. Biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah, coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan. Jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu, karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu, aku juga ngikut ini, aku paham siapa yang bangun rumah ini gitu. Untuk masalah itu kan aku nggak terlalu ikut campur banyak, aku kan cuman karena emang banyak juga yang nge-tag ke aku tentang video-video Ayah sama Bunda, komen-komenannya gitu yang lagi rame sekarang. Aku cuman ngomong kayak tadi, aku pesanin mendingan sebagai pasangannya Bunda bikin rumah baru untuk Bunda biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah, dan juga itu kan rumah Ayah. Di sisi lain, Ruben Onsu ungkap bahwa komunikasi langsung dengan Sarwenda sebelumnya selalu berujung menyakiti hati. Lantas, seperti apa sebenarnya keinginan Ruben Onsu yang ia harapkan dari Sarwenda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Prahara antara Sarwenda dan Ruben Onsu pasca perceraian terjadi belakangan ini kian panas. Diduga karena banyaknya kabar yang simpang siur soal prahara, mereka mendorong Ruben Onsu akhirnya muncul dan angkat bicara. Hal itu ia lakukan melalui sambungan video call dengan kuasa hukumnya Minola Sebayang di hadapan awak media baru-baru ini. Ruben mengaku memang sengaja meminta kuasa hukumnya untuk menjelaskan dan meluruskan polemiknya dengan Sarwenda agar tidak simpang siur. Ruben mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan Sarwenda melalui WhatsApp, namun ujung-ujungnya ia memilih melalui kuasa hukum. Karena kalau komunikasi secara langsung dengan Sarwenda, maka ujung-ujungnya tidak baik di mana selalu berakhir dengan saling menyakiti. Ruben menyayangkan keluhan Sarwenda soal absennya Ruben tidak memberi nafkah anak selama 6 bulan. Namun menurut Ruben, baru 6 bulan absen sudah mengeluh. Bagaimana dengan Ruben sebelumnya yang bertahun-tahun bermandi peluh mencari nafkah untuk keluarga? Ruben pun mengultimatum Sarwenda agar jika ia tidak sanggup menafkahi anak-anak, tolong serahkan mereka kepada Ruben. Malam Ben. Sudah abang klarifikasi semuanya, sudah abang sampaikan bagaimana kita dijolimin, apa yang menjadi perjuangan kita. Ya teman-teman media juga karena jelasnya abang menyampaikan apa yang harus disampaikan, jadi nggak ada bertanya gitu loh. Ada pertanyaan nggak? Udah bang, udah jelas semua gitu ya. Cuma teman-teman ini kangen, teman-teman ini rindu untuk melihat wajah Ruben ya. Jadi silakan teman-teman. Halo Pak Ruben, sehat kok? Sehat alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga penjelasan ini tidak menjadi simpang siur. Ya, terima kasih semua teman-teman media. Pastinya ini adalah yang dibanggakan pastinya, tapi mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalanin. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan. Saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik.
akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan, makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Itu yang seperti itu sih sebenarnya gitu. Dan mudah-mudahan pasukan ini ya bisa meluruskan hal-hal yang kayaknya ini dari sisi kita. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar siapa yang salah, tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Ya, aku sudah lampirkan sih bagaimana saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya mudah nggak akan mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta, kan berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang hal yang kayak gini memang udah harus dibalikan lagi ke kuasa hukum kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa gitu. Dan kami tidak, ini hal yang buat saya cuma gini, saya ini ayahnya udah selesai gitu ya. Jadi kalau dibahas tentang nafkah tentang ini, kalau baru cari nafkah 6 bulan ya, kemarin-kemarin ketika jadi peringatan ke jerih payah keringat saya capek pun kemana, kalian pada kemana semuanya gitu, hanya dinilai dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan anaknya ke saya yang membesarkan sini. Mengobati rasa rindu supaya saya tidak jadi melo, saya hanya datang ke panti asuhan anak, itu bisa dicek, ada beberapa panti asuhan yang saya datang, saya pengen ada suasana anak-anak gitu. Jadinya saya datang ke sana langsung, saya lumayan tenang gitu. Dan itu saya lakukan sebelum saya pergi live di siang hari. Paginya saya mampir dulu ke panti, saya bertemu dan bermain bersama anak-anak. Selesai itu saya langsung pergi live karena saya tidak mau suasana sedih terus saya bawa di acara yang saya lagi lakukan di live. Ya, saya cuma bilang ini Masya Allah banget nih. Jadi saya cuma bisa menjelaskan dari yang saya tahu, tidak mau dilebihkan, tidak mau dikurangkan gitu. Selebihnya saya serahkan sama Allah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Gue juga gak butuh duit lo.